أيها التائب تقدم في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحمد لله حق حمده الذي أنعمنا بالحرية ثم نحمده ونشكره ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama untuk senantiasa muhasabah diri, merenungi diri, tidak jemu-jemu, untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, marilah dalam kesempatan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian berusaha untuk melaksanakan dengan semangat, melaksanakan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan berusaha menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap ridhonya. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membebaskan kita dari cengkraman kaum kolonialisme sejak diproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini. Bangsa kita senantiasa dalam keadaan hidup aman, tentram, tidak ada rasa was-was ataupun takut karena penganiayaan dan perkosaan hak asasi manusia di bumi Indonesia ini sudah tidak ada lagi. Semangat juang orang-orang tua kita terdahulu tidak akan mencapai keberhasilan kemerdekaan jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rahmat-Nya kepada bangsa dan negara kita ini. Maka tepat sekali di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dengan didorong oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kalau kita amati dari segi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tadi, maka jelas yang besar sumbangan ataupun peranannya di dalam pembebasan negara Republik Indonesia dari cengkraman kaum penjajah adalah umat Islam bangsa kita. Kenapa demikian? Karena selain Islam tidak ada ucapan rahmat Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah. Rasanya sangat janggal dan sangat ironi sekali kalau setiap memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini kita rayakan dengan hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan agama, atau kita rayakan dengan kesenian-kesenian yang berbau kebudayaan barat. Padahal kita semuanya telah mengerti bahwa yang kita sambut dan yang kita rayakan adalah kemerdekaan kita sendiri, yaitu negara dan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaannya orang-orang barat atau kaum kolonial. Maka dari itu lebih baiknya kita sebagai seorang muslim bangsa Indonesia yang telah menerima nikmat kemerdekaan, sudah seharusnya dalam memperingati kemerdekaan itu dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah surat Ibrahim ayat 6, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh bila kamu mau bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatku kepadamu, dan bila kamu ingkari, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa kita yang menerima kenikmatan berupa kemerdekaan ini, jika benar-benar kita syukuri, niscaya Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Pada umumnya yang namanya syukur itu mengucapkan alhamdulillah, atau kita berkumpul ramai-ramai mengeroyok tumpeng. Yang sebenarnya syukur itu adalah ucapan alhamdulillah disertai dengan amal perbuatan yang baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya semua bangsa dan negara Indonesia ini bisa demikian, bisa berbuat demikian, maka pasti Allah akan menambahkan kenikmatan kemerdekaan kepada kita semuanya. Kemudian bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan bangsa dan negara kita ini? Dengan cara apa? Secara umum, yang penting mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang lebih baik dari masa-masa yang lalu. Kita bersama-sama berusaha sekuat mungkin berjuang demi kemajuan bangsa dan negara dengan artian yang positif. Maka itu kita sebagai seorang muslim dalam berpartisipasi membangun bangsa dan negara harus berdasarkan karena mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah semata-mata. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita sebagai bangsa Indonesia sangat beruntung sekali kalau dibanding dengan negara-negara lain. Di samping kemerdekaan ini, kita juga dapat menikmati negeri yang subur kemah ribah loh jinawi. Apa saja yang ditanam hasilnya memuaskan. Untuk memperoleh kesadaran ini kita harus menengok kepada negara-negara lain. Sungguh banyak negeri yang tandus tidak dapat ditanami, keadaan warganya miskin dalam segala-galanya.
maka wajiblah bagi kita untuk mensyukuri akan semua itu, karena mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu sangat bermanfaat sekali dan akan kembali kepada kita sendiri. Al-Quran surat Luqman ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang demikian sesungguhnya ia mensyukuri dirinya sendiri. Maksud dari ayat tersebut para jamaah, mensyukuri kenikmatan Allah itu adalah kebaikannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Akan tetapi kalau semua itu kita ingkari, maka sangatlah mengkhawatirkan akan turunnya siksa Allah Subhanahu wa taala kepada kita bangsa Indonesia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan contoh-contoh kepada kita tentang umat-umat terdahulu yang dibinasakan? Bagaimana diturunkan siksa kepada mereka yang mengkufuri nikmat-nikmat anugerah Allah. Maka marilah kita kaji kembali seperti apa yang dialami oleh bangsa Sabah, yaitu suatu bangsa yang besar di zaman ribuan tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Negeri Sabah yang beribu kota Ma'rib diberi kelebihan oleh Allah. Tanah yang mengelilinginya sangat subur, sehingga segala apa yang ditanamnya bisa tumbuh dengan subur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat As-Saba ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannataini an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda-tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua kebun di sebelah kanan dan kirinya. Maka makanlah kamu dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu Maha Pengampun. Maksud kebun di sebelah kanan dan kiri para jemaah ialah kota Sabah yang terbelah dua oleh sebuah sungai yang besar. Kemudian di sebelah kanan dan sebelah kiri sungai tadi terdapat tanah yang subur, sehingga tidak ada lagi orang yang miskin. Dan di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memberi peringatan agar mau mensyukuri kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka yang berupa hasil bumi dan negeri yang baik. Ma'asyiral muslimin azamratal mu'min rahimakumullah. Sejarah tetap mencatat rupanya kemakmuran bangsa Sabah mendatangkan malapetaka besar disebabkan karena tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang diterimanya. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kenikmatan dicampakkan begitu saja. Mereka lupa diri, lupa daratan. Kalau dahulu mereka terpuji karena keluhuran akhlaknya kepada Allah, pada akhirnya terjadilah pergeseran nilai berbalik 180 derajat. Akhlak dan moral yang baik berubah menjadi bejat. Hawa nafsunya sudah tak terkendali lagi. Bahkan mereka mulai percaya kepada selain Allah.
Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa yang tidak ada ampun lagi bagi mereka. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat As-Saba ayat 16, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannataini dawata ukulin khammin zawata ukuli hamdin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil, yang artinya maka mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang buahnya pahit dan sedikit pohon widara. Terjadinya banjir dari sebab jebolnya bendungan sungai besar itu membuat apa saja yang di permukaan tanah Sabak tersapu habis. Tanah yang asalnya subur terletak di kanan kirinya kota Sabak tersebut tiba-tiba menjadi tanah padang pasir yang tandus. Tidak ada yang tumbuh di atasnya kecuali pohon berduri dan berbuah pahit ketir. Demikianlah keadaan bangsa Sabak, yang negeri itu sekarang terletak di negeri Yaman. Mudah-mudahan apa yang menimpa bangsa Sabak benar-benar menjadi pelajaran bagi kita, agar kita tidak dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan kenikmatan Allah, akan kenikmatan kemerdekaan di negeri ini. Maka tunggulah saatnya. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mensyukuri atas nikmat Allah, atas nikmat kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa dan negara kita Indonesia. Mudah-mudahan kita semuanya, bangsa dan negara Indonesia ini, warganya senantiasa istiqamah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu taqarruban ila Allah, mengharap ridha Allah, mengharap keselamatan dari Allah, dan mudah-mudahan kehidupan kita, bangsa dan negara Republik Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك وحيدية وانصر من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروه العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.